Assalamualaikum, salam rahayu. Kekuasaan itu bisa saja dari arah mana saja. Tapi soal kemenangan sementara Pilpres itu nggak harus mesti dari jalan yang sesuai harapan kita. Konteks benar dan salah itu jalur yang berbeda. Kalau ada yang bicara takdir, ya takdir. Tapi itu kejadian belum tentu kebenaran. Yang salah itu kan yang mengatakan takdir pasti kebenaran. Contoh, suatu malam rame-rame ternyata si B melakukan perilaku mencuri karena lapar misalkan. Mau muter-muter dari manapun, itu namanya takdir, maling yang tertangkap. Kejadian, tapi kan jelas tetap yang dilakukan suatu kesalahan. Jika ada yang berkata itu salah, ya memang salah. Nggak bisa Anda katakan itu kebenaran hanya karena takdirnya mencuri dan tertangkap. Sama dengan misal yang terjadi sekarang ini, Pilpres banyak dugaan curang. Apakah mungkin presiden dari hasil curang? Ya bisa saja. Kalian ingat Pak Harto 32 tahun, setiap pemilu selalu menang? Ya kan? Ini ada untayan kata pendek mungkin agak panjang dari Gus Nuril. Ini dia videonya. Dadang Suradang pernah diceritakan kepada saya bahwa di tanah Jawa itu kepemimpinan berdasarkan ramalan-ramalan Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo meramalkan pada pemimpin yang terakhir adalah Satrio Piningit. Tapi direhab oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo membuat carangan cerita wayang sampai akhir Baratayuda. Sehingga sebelum Baratayuda diupayakan perubahan negeri Amarta itu sedemikian rupa karena prihatinnya salah satu kakaknya Mahadewa, Bathara Wisnu punya kakak dua, yang satu Togok, yang satu Semar. Semar dinisbatkan sebagai Simarudunnya, orang yang ngelenggono, orang yang memiliki sifat kepemimpinan asketik. Kalau asketik itu ben kamu rodok paham, pernah di Indonesia ada seorang pemimpin yang asketik. Istilah apa itu asketik? Ngaji nih Pak Marianto ora mudeng bahasa Inggris mesti. Apalane guyonan ya. Di ngrokek pengajian malah guyoni wae ndak masuk materi ini. Katam kitab 5 takoki sak lembar ora apal kabeh. Ngelotok saking ngelotok do jatuh satu-satu jadi nggak ada yang apa. Asketik itu pernah dipraktekkan oleh pemimpin nasional kita namanya Bung Hatta. Bung Hatta kalau yang sampean kenal adalah Gus Dur. Demikian dekat dengan kekuasaan, bahkan berkuasa. Seorang wakil presiden Bung Hatta itu yang mengonsep pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Penjelasannya baca buku sendiri. Yang sekarang sudah nggak ada karena Indonesia sudah menjadi negara kapitalis. Ngakunya aja masih negara Pancasila, tapi sebenarnya demokrasinya ikut Amerika. Padahal demokrasi liberal sama sekali tidak sama dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak mengenal asu gede menang kerai. Jadi tetap berdasarkan musyawarah. Kalau Asmuni bilang orang Ndiwa, temannya Pak Wahid itu, Ndiwa itu daerah Jombang. Ndiwa Asmuni dulu musyawarah gitu. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila senantiasa mengajarkan tentang musyawarah, bukan one man one vote.
bukan pemilihan suara, maka demokrasi yang sekarang terjadi, pemilihan suara, pemilihan presiden, pemilihan umum ini sebenarnya bukan demokrasi Pancasila, tapi demokrasi liberal. Kemenangan ditentukan oleh suara, bukan oleh karena pintarnya. Jadi kalau Anda sekalian yang mewakili orang baik tapi miskin, kemudian ada satu orangnya jahat atau perilakunya macam-macam, jelek, koruptor dan sebagainya, kontestasi pemimpin, yang menang bukan orang baik tapi miskin, tetapi orang jahat yang banyak duit. Apalagi sekarang ini. Oke, supaya tidak membias, asketik adalah demikian hebatnya Gus Dur, sama dengan Sayyidina Umar atau Rasulullah, memiliki kekayaan 2/3 dunia tetapi tidak punya apa-apa. Demikian Gus Dur, presiden termiskin di dunia. Gus Dur sampai sekarang tidak ada tinggalan kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Gus Dur. Hal-hal yang terjadi selama ini memberkati Gus Dur itu hasil karya dari Pak Ajun. Tepuk tangan untuk Pak Ajun. Orang yang demikian loyal, tidak dipandang mata, tetapi bisa menyelenggarakan hati nurani keprihatinan Gus Dur kepada rakyat, sehingga sampai cari duit ke sana ke sini, nendang sana sini untuk sekedar mengadakan kongko bareng Gus Dur. Yang nyanyi sewanya studio itu Pak Ajun. Makanya sampai sekarang masih hidup aja karena dosanya kalah dengan amalnya. Nah, asketik itu seperti Pak Bung Hatta. Bung Hatta memimpin negeri ini sebagai orang kedua. Tentu hartanya banyak. Mas Prabowo aja sekian triliun, ya kan? Raka Bumi sekian miliar punya duit. Ini Bung Hatta untuk beli sepatu Beli harus nabung sekian tahun hingga jadi wakil presidennya selesai tidak mampu beli. Padahal dia tinggal, kalau sekarang pemimpin kan banyak, memiliki peternakan Cina, tinggal ngomong kepada temennya ya, Aseng, Ahok, apa, siapa gitu, udah beres. Tapi Bung Hatta mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya di nomor sekian kan. Nah, kemungkinan asketik inilah kemudian menjadi teladan, contoh. Karena orang Indonesia tidak mampu melakukan, maka dipaksa oleh Allah, dipaksa oleh keadaan, akhirnya kayak begini. Sama dengan kisah pewayangan Baratayuda, pertempuran antara Astina, di Astina itu antara Pandawa dan Kurawa, sampai habis semua. Tapi terakhir yang jadi pemenangnya dan rajanya adalah keturunan Astina dan keturunan Pandawa, namanya Parikesit. Sama dengan khalifah yang pernah ada setelah Rasulullah, zaman Khalifah Umayyah, itu ada khalifah yang adil banget. Kepemimpinannya hanya 2,5 tahun,
Jadi mirip Gus Dur. Kalau Gus Dur 1,9 tahun, ini Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2,5 tahun atau 2 tahun. Tapi kepemimpinannya sangat asketik dan adil sekali. Sehingga ketika di kantor sudah selesai jam kerja, dia tidak berani pakai listrik, tidak kayak saat ini Sako Tunggal. Jadi masjid nyala semua, tinggal ngorok semua. Yang bayar listrik gua tuh, urunan aja nggak pernah gimana. Abah sudah stroke gini, saya lihat bangun, ya Allah, saya stroke aja masih bangun malam. Anak-anak tidur semua, ngorok semua, lampu masjid nyala semua, yang diterangi, apa tuh dul. Kalau Umar bin Abdul Aziz nyalain lampu. Kalau puasa tidurnya ibadah, tapi kalau nggak puasa listrik nggak dimatiin, nyusahin kiainya, nanti bayar listrik sampai habis 2,5 juta, 3 juta. Kan berat itu. Kalau nggak stroke apa masih kuat. Kalau stroke begini 4,5 bulan nggak nerima amplop pengajian bagaimana? Saya kan sudah jadi jarang juga ngamplop Pak Wahid, karena nggak dapat amplop saya. Beli madu aja kalau nggak dibeliin sama Mbak Yara ini nggak. Nah, kepemimpinan yang asketik ditampilkan juga oleh Umar bin Abdul Aziz. Di Indonesia ada tokoh namanya Bung Hatta dan Gus Dur, asket. Tapi masih saja melahirkan kepincangan-kepincangan. Kemudian Nanti itu ada ucapan dari Gus Dur yang berkata bukan pemimpin asli. Ya kalau misal bukan pemimpin asli, ya bisa saja. Lalu yang asli siapa kan? Nah, dalam sisi hakikat orang jadi presiden sebenarnya, kebanyakan tuh hanya jadi penyampai sementara. Kebanyakan loh ya. Dalam agama jelas hakiki pemimpin itu seperti apa. Kalau kita mengukur tuh berat sekali, berat. Ternyata sebenarnya bukan pemimpin, misalkan gitu kan. Maka akan susah jika dikompar dengan syarat-syarat pemimpin sesuai agama itu susah. Karena apa nanti ketemunya apa pasti itu ciri-ciri pemimpin yang asli. Kan berat jadinya. Orang jadi presiden secara hakiki kan belum tentu seorang pemimpin sebenarnya. Allah barangkali Allah. Kalau saya memilih yang Allah adil aja lah. Bahwa memenangkan Prabowo siapa? Prabowo dulu lawannya Jokowi kan. Bahwa sekarang jadi teman biasa. Saya hanya ingat saja berdasarkan Upanishad, mendengarkan dawuh guru, duduk di kaki, kemudian menebarkan dawuh guru, itu namanya Upanishad. Kebetulan saja ramalan Jongko Joyoboyo bahwa kepemimpinan nasional setelah Satrio Piningit yang itu adalah SBY selesai, ramalan itu habis. Tapi Sunan Kalijogo tahun 1400 meramalkan, membuat carangan namanya Semar Bangun Kayangan. Kemudian pada waktu itu Semar sebagai kakak yang paling hebat dari para dewa, kemudian menghijau pantas jadi manusia biasa, pamomong, tukang ngomong, meminjam Jamus Kalimosodo. Tetapi ternyata kedahuluan oleh Mustokoweni. Mustokoweni itu menyaru sebagai Gatot Kaca, kemudian mengambil Jamus Kalimosodo. Nah, semua kesatria tidak ada yang bisa mengalahkan Mustokoweni. Yang bisa adalah Petro. Nah, Petro itu adalah Jokowi. Potongannya kayak dakul dawet gitu. Itu. Tapi nggak ada jenderal sekalipun mengalahkan Jokowi.
Kemudian Petro setelah menyelamatkan Jamus Kalimosodo dari Mustokoweni, Petro jadi ratu. Tetapi Petro masih terbawa oleh emosi dan sifat ingin berkuasa, maka berupaya dengan gaya halus, terus terang atau tidak, ingin berkuasa 3 kali. Nah, saat itulah muncul pembenaran atau kebenaran ramalan Sunan Kalijogo. Karena yang bisa mengalahkan Petro adalah Bagong. Bagong itu bahasa Arabnya bakok, bukan bago ya. Bakok itu gabungan sifat yang besar keseluruhan dari Semar, Simarudunya, kemudian Petro namanya Fadruk Kamasiwallah, dan kemudian kakak adiknya namanya Nologeru atau Nologareng. Yang ketiga Bakok. Bagong ini saya katakan yang paling berhak menjadi menjadi penggantinya Petro. Bukan pemimpin yang asli. Dia hanya menyelamatkan Jamus Kalimosodo. Bagong tidak ngerti agama. Benar. Makanya wajahnya kan kayak Prabowo, Gemboy.